Halo Bapak Ibu Guru hebat, berjumpa kembali bersama saya Junaidi Junaid pada video Junaidi Berbagi. Pada sesi kali ini saya ingin sharing tentang pengalaman selama mengajar, yaitu bagaimana mengembangkan soft skill pada kelas yang saya ampu. Bahasan kita berjudul Strategi Mengajarkan Soft Skill di SMK. Ada beberapa hal yang saya lakukan untuk bertransformasi menjadi pendidik yang siap mengembangkan soft skill, terutama pada siswa SMK. Yang pertama, saya sebagai motor dan ujung tombak pendidikan harus merubah mindset atau pola pikir saya terlebih dahulu, yaitu saya menyadari bahwa dalam dunia yang sesungguhnya nanti, ketika anak kita sudah selesai sekolah, ketika dia bekerja, apakah itu bekerja pada perusahaan orang lain atau membuka usaha sendiri dalam artian bebas menentukan pilihan hidup, maka keberhasilan mereka bertumbuh dan menjadi bagian dari anggota masyarakat dunia sangat ditentukan oleh soft skill, yaitu kepribadian, sikap, attitude, dan karakter mereka. Baru kemudian hard skill. Namun ingat ya, bukan berarti hard skill tidak penting. Jadi saya ingin highlight bahwa ketika seseorang memutuskan memilih SMK atau jenis pendidikan yang lain, maka saat itu kita sebagai guru harus berfokus pada mengembangkan soft skill terlebih dahulu atau karakter, dan karakter. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Menurut Frederick J. McDonald, bahwa tujuan pendidikan adalah merubah tabiat manusia atau peserta didik. Artinya, saya sebagai pendidik harus berfokus membangun karakter peserta didik agar mereka cakap atau mampu menjadi bagian dari nation community, bagian dari world community, menjadi penghuni planet yang bernama bumi ini dengan baik, bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa mengerti satu sama lain, bisa memaklumi dan mengerti perbedaan budaya antar daerah bahkan antar negara, sehingga mereka nantinya bisa menjadi bagian dari warga dunia yang berdiri sejajar dan tetap survive. Yang kedua, sebagai pendidik, saya merancang pembelajaran yang berbasis pada bagaimana mengajarkan soft skill itu sendiri saat mengajarkan hard skill. Jadi kita sinergikan. Kita sudah tahu bahwa kemampuan yang dituntut di abad 21 ini adalah kemampuan bekerja sama, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkreativitas, dan kemampuan berkomunikasi. Itu semua kan soft skill. Nah, misalkan saya adalah guru bahasa Indonesia, besok mengajar mata diklat tersebut. Anggap saja materinya berjudul mengungkapkan pendapat secara verbal atau materi lainnya. Nah, karena siswa SMK disiapkan bekerja atau berwirausaha, alangkah idealnya kalau pembelajaran bahasa Indonesia tadi tidak berfokus pada teori-teori tentang knowledge, tentang pengetahuan. Misalnya, apa itu definisi dari pendapat, jelaskan langkah-langkah mengungkapkan pendapat, sebutkan kalimat yang baik saat mengungkapkan pendapat, dan lain-lain. Karena itu semua tidak dibutuhkan oleh industri atau seorang wirausaha. Jadi bagaimana caranya? Ya kita buat rancangan pembelajaran yang berbasis pada soft skill tadi. Umpama, saya bisa menugaskan kepada setiap siswa untuk menyiapkan sebuah teks pidato dan menyajikannya di depan kelas. Kita buat saja temanya, misal mengapa saya memilih menjadi entrepreneur. Poinnya adalah saat siswa berpikir dan mencari informasi tentang menjadi entrepreneur, secara tidak langsung dia sudah mengembangkan soft skillnya, yaitu bagaimana berpikir kritis, dan ketika dia menyajikan pidato tadi di depan kelas, akan banyak sekali soft skill lain yang dikembangkan, yaitu kemampuan berkomunikasi tapi dalam arti yang luas. Seperti bagaimana dia memulai pidato dengan baik, pilihan-pilihan diksi saat berbicara di depan umum, mimiknya bagaimana, intonasi, dan juga improvisasinya. Dan yang tidak kalah penting adalah fondasi-fondasi dari soft skill dapat diajarkan langsung saat itu juga. Seperti bagaimana sopan santun saat berbicara di depan umum, bagaimana body language-nya,
kontak mata, rasa percaya diri yang tinggi, juga bagaimana cara berpenampilan yang menarik atau groomingnya. Nah, ini semua kan yang dibutuhkan oleh industri, oleh dunia nyata, iya kan? Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi jika siswa belajar melalui daring saat seperti ini, yaitu pandemi? Tetap saja bisa kita lakukan, yaitu dengan meminta siswa tadi merekod atau merekam pidato mereka sendiri di rumah, lalu di-share di grup kelas dan kita bisa memulai diskusi tentang hasil presentasi mereka. Luar biasa kan? Pokoknya berbagai strategi dapat digunakan selama praktek-praktek pembelajaran itu, apakah offline atau online, bisa berdampak baik bagi pengembangan karakter siswa. Yang ketiga, sebagai pendidik, saya terus belajar dan mengembangkan potensi diri saya. Apalagi sekarang muncul istilah merdeka belajar. Nah, merdeka belajar dapat dimaknai bahwa pendidik tidak lagi terkerangkeng oleh pikiran-pikiran yang sudah usang. Kita harus terus bertumbuh dan melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di zamannya, bahkan era 20 atau 30 tahun ke depan. Pendidikan tidak lagi berorientasi pada hard skill saja, tetapi dikembangkan bagaimana kemampuan peserta didik fight terhadap situasi-situasi yang berkonektivitas dengan aktivitas dan kejadian-kejadian yang muncul di lapangan sehari-hari. Misalnya, bagaimana kita menginspirasi siswa agar dapat menghadapi situasi yang sulit yang muncul kapan saja, bahkan kadang yang tak terduga seperti yang kita hadapi saat ini. Demikianlah Junaidi berbagi kali ini. Tetaplah bertumbuh dan wujudkan merdeka belajar. Sampai jumpa pada topik berikutnya. Jangan lupa soft skill, dan soft skill. Salam vokasi.